Nenek itu jarang sekali bicara, namun dalam sikap diamnya, nenek itu kelihatan amat memperhatikan segala keperluannya. Bahkan pakaiannya yang robek-robek itu telah ditambal oleh si nenek. Seringkali Kuiseng memutar otak untuk menerka siapa gerangan nenek ini yang tak pernah mau mengaku namanya maupun riwayatnya. Ketika Kuiseng mencoba untuk mendesak, nenek itu bersungut-sungut dan menjawab dengan suara kesal. Sudahlah, kau sebut saja aku nenek, habis perkara. Aku tidak suka kau sebut-sebut Lo Cianpue segala. Orang macam aku ini ada kepandaian apa sih? Kadang-kadang Kuiseng tertegun menyaksikan sikap nenek ini. Begitu mudah ngambek dan marah, kadang-kadang diam termenung seperti orang menyedihkan sesuatu. Untuk menyenangkan hatinya terpaksa ia menghilangkan panggilan Lo Cianpue dan memanggilnya nenek. Anehnya kadang nenek itu tertawa menutupi mulutnya mendengar sebutan ini. Dan yang amat membingungkan hati Kuiseng, setiap kali nenek itu memandangnya dengan mata bening jernih memancarkan semangat bernyala-nyala dan amat tajam, ia merasa seakan-akan pernah melihat mata macam ini. Akan tetapi entah kapan dan di mana, ia tidak dapat ingat lagi karena memang rasanya baru pertama kali ini ia bertemu dengan seorang nenek yang begini aneh. Dengan mendapat hiburan kitab semedi itu, waktu tidak terasa lagi oleh Kuiseng. Saking tekunnya ia melatih diri dalam semedi dan memperdalam ilmu silatnya dari kitab perbintangan, tak terasa lagi ia telah terkurung di dalam neraka bumi itu selama hampir 1000 hari. 3 tahun lewat tanpa terasa oleh Kuiseng yang semakin girang menyaksikan kemajuan ilmu silatnya. Tenaga sinkangnya hebat sekali sehingga ketika ia mencoba kedua tangannya, hawa pukulannya sanggup menahan aliran air yang deras untuk beberapa detik. Dengan latihan-latihan berdasarkan ilmu perbintangan, ia dapat menggunakan 2 buah ranting untuk mendaki, naik sepanjang dinding tebing yang licin dan keras dengan cara menancap-nancapkan 2 ranting itu secara bergantian, merayap seperti seekor kelabang. Hubungannya dengan nenek itu makin akrab dan selama itu si nenek memperlihatkan sikap yang penuh kasih sayang. Benar-benar ia merasa seperti dekat dengan seorang nenek sendiri, atau bahkan dengan ibu sendiri. Tidaklah mengherankan ketika pada suatu hari Kuiseng menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar. Nenek itu menangis terseduh-seduh. Kalau kau pergi, aku mati saja, si nenek berkata dalam tangisnya. Nenek, mengapa begitu? Kuiseng menghibur. Percayalah, kalau aku bisa mendapatkan jalan keluar, tentu kau akan kuajak keluar dari neraka ini dan... Tidak. Tidak. Mau apa aku mencari derita di dunia ramai? Aku mau mati di sini. Kuiseng terharu. Ia melangkah maju dan menyentuh pundak nenek itu. Harap kau jangan berpendirian begitu, Nek. Jangan sentuh aku. Tiba-tiba nenek itu menggerakkan pundaknya dan Kuiseng merasa betapa dari pundak itu keluar tenaga dorongan yang cukup hebat. Ia merasa heran. Memang hebat tenaga dorongan pundak yang hanya digerakkan begitu saja. Akan tetapi ia harus akui bahwa tenaga itu tidaklah sehebat yang ia sangka. Tenaga murni dari sinkang nenek ini agaknya tidak akan melebihi tenaga sinkangnya sendiri. Hal ini amatlah mengherankan. Nenek yang baik. Aku harus mengaku bahwa aku telah menerima budimu bertumpuk-tumpuk, sampai mati pun aku takkan mampu membalas budimu. Oleh karena itu, perkenankanlah aku mencari jalan keluar dan membawamu di dunia ramai, dan aku bersumpah akan menganggap kau sebagai nenek atau ibu sendiri, dan aku akan berbakti kepadamu, merawatmu, menjagamu untuk membalas budi. Cukup. Aku tak mau dengar lagi. Nenek itu lalu meninggalkannya dengan sikap marah. Kuiseng duduk terlongong, terheran-heran. Akan tetapi sikap nenek itu tentu saja tidak memadamkan niatnya untuk mencari jalan keluar. Betapapun besar ia berhutang budi, masa ia yang masih muda mengubur diri sampai mati di tempat itu? Tiba-tiba terdengar suara berkerosokan hebat di sebelah atas, dan keadaan menjadi gelap.
Cepat-cepat Kuiseng menyalakan lampu dari minyak yang dikumpulkan dari ikan sehingga keadaan di situ menjadi remang-remang. Nenek itu datang berjalan perlahan. Suara apakah itu, Nek? Hujan. Agaknya akan datang musim hujan besar. Dulu pernah sampai 30 hari lebih tidak ada cahaya matahari, amat gelap di sini dan arus maut mengalir deras mengamuk, membabi buta. Wah, celaka. Tentu di sini terendam air, Nek. Jangan khawatir. Air itu membanjir ke depan, terus keluar melalui terowongan. Tak pernah banjir di sini, akan tetapi sukar menangkap ikan. Maka sebelum banjir besar dan gelap datang, kita harus banyak mengumpulkan ikan untuk bahan makan, juga mengumpulkan sayur. 3 hari mereka kerja keras, setiap saat menangkap ikan dan mengumpulkan kayu bakar, sayur-sayur. Kemudian tibalah musim gelap dan hujan yang dikhawatirkan. Air yang mengalir ke dalam terowongan itu menjadi liar dan besar, batu-batu diterjangnya hanyut, suaranya memenuhi ruangan itu, bergema menakutkan. Lubang di atas melalui tebing-tebing tinggi itu tidak dijenguk matahari lagi. Gelap pekat, hanya diterangi lampu minyak yang hanya kadang-kadang kalau perlu saja dinyalakan. Untuk menghemat minyaknya lampu itu harus seringkali dipadamkan, apalagi di waktu mereka tidur. Si nenek tidak marah-marah lagi. Dalam keadaan terancam itu mereka seringkali duduk bercakap-cakap. Pada hari keempat, di dalam gelap pekat karena lampu sudah dipadamkan, nenek itu bertanya dengan suara halus menggetar penuh perasaan, "Kuiseng, apakah masih ada niat hatimu untuk keluar dari sini?" Kuiseng terharu. Suara itu menggetar, jelas bahwa nenek itu amat khawatir ditinggalkan. Sesungguhnya, Nek, aku yang masih muda tak mungkin harus mengubur di sini terus selamanya. Aku akan keluar dan tentu saja besar harapanku untuk mengajakmu keluar. Kau memiliki kepandaian, tentu dapat pula keluar bersamaku. Hening sejenak. Ingin sekali Kuiseng dapat melihat wajah nenek itu, atau lebih tepat melihat matanya. Wajah nenek yang keriputan itu tidak pernah membayangkan isi hatinya, akan tetapi matanya dapat membayangkan. Namun di dalam gelap itu ia hanya menanti, tanpa dapat melihat apa-apa. Kuiseng, kata-kata si nenek tertahan lagi. Ya, Nek. Ada apa? Kau bilang hendak merawatku selama aku hidup. Akan tetapi aku tidak tahu orang macam apa kau ini, dari mana asalmu dan bagaimana kau sampai dapat tiba di tempat ini. Belum pernah kau bercerita tentang dirimu. Kuiseng tersenyum di dalam gelap. Memang tak pernah ia bercerita. Bukankah nenek itu pun tak pernah menanyakan dan tak pernah pula menceritakan tentang dirinya? Pertanyaan nenek itu merupakan harapan. Agaknya si nenek hendak menimbang-nimbang untuk ia ajak keluar ke dunia ramai. Aku seorang yatim piatu, Nek. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku hidup mengabdi kepada orang-orang, menjadi buruh tani, menggembala kerbau. Di dunia ini tidak ada seorang pun keluargaku. Aku seorang mahasiswa gagal, kepalang tanggung. Si Ucai, lulusan mahasiswa, bukan, buta huruf pun tidak. Aku lebih senang ilmu silat, itu pun serba tanggung-tanggung. Ilmu silatmu hebat, kepandaianmu luar biasa, ini aku tahu, bantah si nenek. Ah, agaknya aku mendapat sedikit kemajuan berkat 2 buah kitab yang kau pinjamkan, Nek. Kemudian Kuiseng menceritakan semua pengalamannya, karena makin banyak ia bicara, makin terlepas lidahnya. Ia menganggap seakan-akan ia berhadapan dengan neneknya atau ibunya sendiri. Segala dendam dan sakit hati ia keluarkan, ia tumpahkan karena justru selama ini ia membutuhkan seorang yang dapat ia ceritakan untuk menumpahkan semua dendam dan sakit hati. Ia bercerita tentang Ang Xiaohua, kembangnya pelacur di Xiou yang bernama Hu Kim Lin itu. Ia bercerita pula tentang Liu Luxian yang menampik cinta kasihnya.
Ia menuturkan pertempurannya melawan Pajiu Sinong yang mengakibatkan ia terjungkal ke dalam arus maut dan yang menyeretnya ke dalam neraka bumi itu. Nah, begitulah riwayatku, Nek. Nek, apakah kau tertidur? Kui Seng mendongkol dan bertanya agak keras. Ia bercerita 2 jam lebih, mulutnya sampai lelah, akan tetapi nenek itu diam saja, agaknya sudah tertidur pulas. Akan tetapi ternyata tidak. Ia mendengar suara nenek itu menjawab, suara yang serak seperti orang menangis. Nek, mengapa kau menangis? Aku kasihan kepadamu, Kui Seng. Orang macam Liu Lucian itu mana pantas kau cinta? Agaknya lebih patut kau mencinta Ang Xiaohua. Memang agaknya begitu. Dan terus terang saja, aku mengalami kebahagiaan yang takkan terlupa olehku selamanya bersama Ang Xiaohua, walaupun hanya 1 malam. Ah, siapa sangka, ia meninggal dunia dalam usia muda. Kurasa lebih baik begitu. Dia sudah menjadi pelacur, apakah baiknya? Hina sekali itu. Lebih baik mati. Akan tetapi, apakah kau dapat mencintanya andai kata ia tidak mati? Kurasa hal itu mungkin. Dia wanita yang hebat. Dan wataknya, jauh lebih menyenangkan daripada Liu Lucian. Hening pula sejenak, akan tetapi Kui Seng masih mendengar nenek itu terisak-isak menangis. Ia mendiamkannya saja, mengira bahwa nenek itu masih terharu mendengar riwayat hidupnya yang memang tidak menyenangkan. Ia pun menjadi terharu. Nenek ini sudah amat mencintainya, seperti kepada anak sendiri, atau cucu sendiri sehingga mendengar semua penderitaannya, nenek ini menjadi amat berduka. Akan tetapi setelah lewat 1 jam nenek itu masih saja terisak-isak, Kui Seng menjadi khawatir juga. Nek, apa kau menangis? Sudahlah, harap jangan menangis, menyedihkan hati, Nek. Akan tetapi nenek itu tetap menangis. Kui Seng curiga dan khawatir. Jangan-jangan nenek yang sudah tua renta ini jatuh sakit karena kesedihannya. Ia mencetuskan batu api dan membakar daun kering, menyalakan pelita. Akan tetapi begitu lampu menyala, menyambarlah angin yang kecil akan tetapi keras dan api itu pun padam. Kiranya si nenek meniupnya dari jauh, memadamkan api. Kui Seng mengangkat pundak. Nek, kau mengkhawatirkan hatiku karena menangis sejak tadi. Diamlah, Nek. Apakah kau sakit? Tidak ada jawaban pula, akan tetapi suara isak itu mengendur dan mereda, akhirnya terdiam. Lega hati Kui Seng dan ia sudah merebahkan diri telentang, bermaksud untuk beristirahat dan tidur. Akan tetapi beberapa menit kemudian terdengar suara si nenek, agak jauh dari tempat ia berbaring. Kui Seng. Ya, Nek. Ada apa? Kalau kau keluar dari sini, kata-kata itu terhenti seakan sukar dilanjutkan. Ya. Kui Seng mendesak. Aku tidak akan ikut. Tapi aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Ya. Permintaan apa, Nek? Tentu aku siap untuk melaksanakan semua permintaanmu. Kui Seng, bukankah kau bilang bahwa kau berhutang budi kepadaku dan sanggup untuk membalas budi dengan merawatku selamanya? Betul, Nek, betul. Karena itu kau harus ikut. Tak perlu kau lakukan hal itu. Tak perlu bersusah payah merawatku selama hidup. Sebagai gantinya, aku hanya minta sedikit. Apa, Nek? Katakanlah. Hening kembali sampai lama, menegangkan hati Kui Seng yang makin tidak mengerti akan keanehan nenek itu. Ya, Nek. Bagaimana kehendakmu? Kui Seng, keadaan hujan dan gelap ini akan makan waktu sedikitnya 15 hari lagi. Ya, betul agaknya. Lalu? Selama itu kau tidak boleh mencoba keluar. Kui Seng tertawa. Hanya inikah permintaannya? Gila benar. Mengapa bersusah-susah mengucapkannya?
Hahaha. Tentu saja, Nek. Tidak usah kau meminta pun, bagaimana aku dapat keluar kalau arus maut begitu hebat mengamuk? Selama gelap dan hujan kau tinggal di sini dan... Ya, Kuiseng mulai tidak sabar. Dan kita menjadi suami istri sampai hujan berhenti. Apa? Kini Kuiseng terloncat ke atas dan jatuh berdebuk di atas tanah. Saking kagetnya, begitu saja ia terguling dari atas pembaringan batu. Ia terhenyak di atas lantai, terlongong keheranan, seketika menjadi bisu tak dapat mengeluarkan suara. Setelah lidahnya tidak kaku lagi, suara yang dapat keluar dari mulutnya hanya, "Apa? Ah, bagaimana?" Ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Suara nenek itu penuh kegetiran, terdengar lirih mengandung rasa malu. "Hanya itu permintaanku. Kita menjadi suami istri sampai pada saat kau berhasil keluar dari sini, yaitu setelah hujan berhenti." Kuiseng meloncat berdiri, mengepal tinjunya, mengerutkan keningnya. "Apa? Gila ini? Tak mungkin." Sunyi sejenak, lalu terdengar nenek itu tersedu-sedu menangis, ditahan-tahan sehingga suara tangisnya tertutup. Agaknya kedua tangan nenek yang kecil itu menutupi mulut dan hidung agar sedu-sedanya tidak terlalu keras. Kemudian, di antara tangisnya terdengar suara nenek itu makin jauh dari situ. "Ah, aku tahu. Kau tentu menolak." Kuiseng terduduk di atas pembaringan batu. Ada sejam lebih tak bergerak-gerak, seakan-akan ia sudah pula berubah menjadi batu. Suara sedu-sedan nenek itu seakan-akan pisau menusuk-nusuk jantungnya. Apakah nenek itu sudah menjadi gila? Nenek-nenek yang melihat keriput di mukanya tentu berusia 60 tahun kurang lebih, bagaimana ingin menjadi istrinya? Mana ia sudi melayani kehendak nenek yang gila-gilaan ini? Menjemukan sekali. Sialan. Kuiseng mengumpat diri sendiri. Ada wanita yang mencintanya, seorang nenek-nenek hampir mati. Mana mungkin ia membalas cinta seorang nenek-nenek yang buruk rupa? Teringat ia akan Ang Xiaohua. Teringat pula Liu Luxian. Gadis putri bengkau itu pun menolak cintanya. Padahal ia tergila-gila kepada nona itu. Penolakan cinta yang menyakitkan hati. Kuiseng terkejut teringat akan hal ini. Nenek itu pun mencintanya, mencinta dengan suci, sudah dibuktikan dengan perawatan dan pelayanan yang demikian sungguh-sungguh penuh kasih sayang selama 1000 hari. Dan dia menolak cinta nenek itu. Menolak begitu saja. Padahal nenek itu pun hanya menghendaki pembalasan cinta hanya untuk beberapa hari lamanya. Ah, dapat ia membayangkannya, betapa sakit hati nenek itu. Ia menjadi seorang yang tak kenal budi. Mungkin nenek itu pun hanya ingin diakui sebagai istri saja, hanya ingin ia dekati dan ia sebut istri, tak lebih daripada itu. Mungkin nenek itu ingin menjadikan pengalaman manis ini sebagai kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Nenek ini semenjak kecil berada di sini, demikian pengakuannya beberapa hari yang lalu secara pendek ketika ia tanya. Berarti bahwa nenek ini tak pernah mengalami dewasa di dunia ramai. Sebagai wanita yang selamanya tak pernah menjadi istri orang, tentu timbul keinginan untuk menerima perlakuan manis dari seorang pria yang mengaku sebagai suaminya. Ah, betapa bodohnya. Apa sih artinya pengorbanan sekecil ini? Hanya bermain sandiwara, menyebut nenek itu sebagai istri, bicara manis dan menghibur dengan kata-kata penuh sayang. Kiranya cukup bagi si nenek yang tak mungkin menghendaki lebih daripada itu. Berjam-jam Kuiseng duduk termenung. Terjadi perang di dalam hatinya sendiri, sedangkan suara sedu-sedan nenek itu tetap terdengar olehnya, makin lama makin menusuk jantung. Teringat ia akan pengalamannya bersama Ang Xiaohua. Selama ia hidup, baru sekali itu ia bercinta kasih dengan seorang wanita. Mencinta dan dibalas cinta. Merasai kemesraan seorang kekasih yang mencinta sepenuh hatinya.
Mendengar bisikan halus yang menyatakan cinta kasih Ang Xiaohua, melihat mata indah dari dekat, mata yang memandang kepadanya penuh bayangan kasih sayang, mata yang Kui Seng tersentak kaget. Mata itu, mata nenek itulah mata Ang Xiaohua. Tak salah lagi. Mata Ang Xiaohua si kembang pelacur Telaga Barat. Sama jernihnya, sama lebarnya, sama tajamnya dan lirikannya pun sama. Mata Ang Xiaohua. Pantas ia merasa seperti pernah mengenal mata itu apabila si nenek memandangnya. Ah! Terdengar Kui Seng berseru melalui kerongkongannya. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah mati. Hanya persamaan yang kebetulan saja. Banyak mata wanita yang cantik-cantik hampir serupa dan agaknya nenek ini dahulu pun seorang wanita cantik. Seorang wanita terpelajar dan cantik jelita. Kecantikan hanya sebatas kulit. Kalau orang sudah mencinta, apa artinya usia? Apa artinya keburukan rupa? Nenek itu masih menangis terus. Dari suara tangisnya, Kui Seng tahu bahwa nenek itu tentu pergi menyendiri di kamar kitab. Memang seringkali nenek itu tidur di sana, di tempat yang sunyi, tempat istirahat yang paling jauh dalam rumah tinggal itu. Kalau ia menangis terus sampai jatuh sakit dan mati, maka akulah pembunuhnya. Aku membalas budinya dengan menghancurkan hatinya. Ah, betapa rendah perbuatan ini. Kui Seng berdiri, meraba-raba dalam gelap, membawa pelita dan batu api, akan tetapi tidak berani menyalakannya. Pertama, karena ia takut kalau nenek itu marah melihat ia menyalakan pelita. Kedua, karena untuk melakukan sandiwara yang bertentangan dengan hatinya ini, lebih baik di dalam gelap, tanpa melihat wajah si nenek. Ia meraba-raba, dan akhirnya kedua kakinya yang sudah hafal keadaan di situ membawanya ke depan pintu kamar kitab. Nenek itu masih terisak-isak perlahan. Nek, aku datang. Pergi. Mau apa lagi kau datang? Kalau kau mengejekku, mau menghinaku, demi setan akan kubunuh. Kau? Tidak. Aku berhutang budi kepadamu, berhutang nyawa. Bagaimana aku sampai hati melukai hatimu? Aku datang kepadamu untuk memenuhi permintaanmu. Tiba-tiba isak tangis itu berhenti dan sejenak keadaan menjadi sunyi sekali. Tak terdengar sesuatu oleh Kui Seng, seakan-akan nenek itu tidak hanya berhenti menangis tapi juga berhenti bernapas. Kemudian terdengar gerakan nenek itu mendekat, terdengar suaranya menggetar berbisik. Apa? Kau tidak menipuku. Kau mau menerimaku sebagai istrimu? Ya. Jawab Kui Seng dengan suara penuh keyakinan. Karena inilah cara terbaik untuk menyenangkan hatimu, untuk membalas budimu. Aku menerima permintaanmu dengan kesungguhan hati, walaupun kita sama tahu bahwa aku tidak mencintamu. Hal inilah yang mengganggu perasaan hati Kui Seng tadi, maka kini ia terpaksa mengucapkannya agar ia tidak merasa seperti seorang penipu. Ah, terima kasih. Nenek itu tahu-tahu sudah merangkulnya dan menangis, mendekapkan muka pada dadanya, berbisik-bisik, terima kasih. Kui Koko, Kanda Kui, sekarang mati pun aku tidak akan penasaran lagi. Girang rasa hati Kui Seng. Ternyata dugaannya cocok. Nenek ini ingin mendapatkan kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Biarlah ia memenuhi hasrat hati ini, bukan menipu, melainkan bersandiwara, karena bukankah tadi ia sudah menyatakan sejujurnya bahwa ia memenuhi permintaan ini hanya untuk membalas budi, sama sekali bukan karena cinta. Betapapun juga, meremang bulu tengkuknya mendengar suara halus nenek itu menyebutnya, Kakanda. Niochu, katanya perlahan sambil mengelus rambut di kepala yang bersandar di dadanya. Menggigil tubuh yang bersandar dan merapat padanya itu ketika mendengar sebutan, Niochu. Karena keadaan tidak mengizinkan, maka kita menikah tanpa upacara. Biarlah Tuhan yang menyaksikan pernikahan kita yang tanpa upacara ini,
menyaksikan bahwa pada saat ini aku, Kui Seng, menyatakan dirimu sebagai istriku. Dan aku, nenek neraka bumi, pada saat ini menyatakan bahwa kau menjadi suamiku. Ah, Koko, betapa rindu hatiku selama 3 tahun ini. Hampir gila aku dibuatnya, melihat engkau sama sekali tidak pernah pedulikan aku. Nenek itu memeluknya makin erat. Biarpun keadaan di situ amat gelap, Kui Seng masih meramkan matanya. Akan tetapi hidungnya kembang kempis, bau harum yang selalu ia rasakan apabila nenek itu mendekatinya, kini makin menghebat. Sedap harum mengusir rasa muak dan jijik yang tadinya mulai menggerogoti hatinya. Dan lengan yang merangkulnya begitu halus dan hangat. Dan ia teringat betapa sepasang mata nenek ini amat indahnya. Di dalam gelap itu, terbayanglah oleh Kui Seng akan semua kemesraan yang baru pertama kali dialaminya selama hidupnya, yaitu ketika ia berjumpa dengan Ang Xiaohua. Hatinya tergerak dan tanpa ia sadari, ia balas memeluk dan ia menundukkan mukanya. Tanpa ia ketahui, nenek itu pun sedang menghadapkan muka kepadanya, sehingga muka mereka bertemu. Kui Seng tersentak kaget. Muka itu halus kulitnya seperti muka Ang Xiaohua ketika dahulu ia menciumnya. Ah, Kui Seng, kau sudah menjadi gila, ia mengumpat diri. Ini nenek, tua bangka bermuka keriputan, hampir mati. Pikirannya dan perasaannya membantah, namun kenyataannya, ia bukan seorang nenek yang sudah tua, melainkan dalam perasaannya ia memeluk Ang Xiaohua. Beberapa kali ia menciumi muka wanita dalam pelukannya ini, tangannya meraba-raba membelai muka, rambut dan leher. Ia yakin, ini Ang Xiaohua. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah meninggal dunia. Mana mungkin? Kui Koko, ah, betapa cintaku kepadamu, nenek itu berbisik-bisik dan terisak penuh kebahagiaan dan haru. Suaranya pun suara Ang Xiaohua. Kui Koko, betapa rindunya aku kepadamu. Kui Seng teringat akan batu api dan pelita yang ia letakkan di atas lantai. Tangannya meraba-raba dan lain saat ia telah mencetuskan batu api sehingga bunga api berpijar-pijar memberi penerangan sekilatan saja. Namun sinar terang sekilat itu cukuplah sudah. Tangannya menggigil. Dalam kilatan sinar bunga api itu ia melihat muka yang halus, cantik jelita, hidung mancung, bibir merah dan mata indah. Muka Ang Xiaohua. Koko, jangan nyalakan pelita, aku malu. Dalam gelap Kui Seng terbelalak. Akan tetapi ia segera memeluk wanita itu, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang selama ini ditekan-tekannya. Kekasihku, kau Kim Lin. Ang Xiaohua, alangkah rinduku kepadamu. Kui Seng menjadi seperti gila. Ia menumpahkan seluruh rasa rindu dan cintanya, bahkan cinta kasihnya yang pernah ia kandung terhadap diri Liu Luxian, ia tumpahkan kepada nenek itu. Kesadarannya kadang-kadang memperingatkannya bahwa yang berada dalam pelukannya adalah seorang nenek, akan tetapi ia tidak mau menerima peringatan ini, karena menurut perasaannya ia berkasih-kasihan mesra dengan seorang wanita muda yang dalam anggapannya kadang-kadang seperti Ang Xiaohua dan kadang-kadang seperti Liu Luxian. Memang di dunia, tiada yang sempurna kecuali Tuhan. Apalagi manusia, makhluk yang banyak sekali melakukan penyelewengan-penyelewengan, makhluk yang selemah-lemahnya. Setiap orang manusia tentu ada saja kelemahannya di samping kebaikan-kebaikannya. Pemuda ini dahulunya tidak suka minum arak, mencium arak pun menimbulkan rasa muak. Akan tetapi setelah ia terguncang batinnya oleh Luxian di dalam pesta bengkau, ia menjadi pemabok, minum tanpa batas lagi, tenggelam ke dalam nafsunya, seperti orang mabok, lupa daratan, lupa segalanya. Lupa bahwa ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek. Dalam anggapannya, ia memperistri seorang wanita yang muda dan cantik jelita. Inilah kelemahan Kui Seng, pendekar muda yang sakti itu. Perasaannya terlalu halus, terlalu lemah, mudah terpengaruh.
Belasan hari lamanya dalam gelap gulita itu ia berkasih-kasihan dengan nenek neraka bumi yang dianggapnya seorang gadis jelita setengah Angxiahua setengah Liu Luxian. Tak pernah nenek itu membolehkan dia menyalakan pelita. Tak pernah Kuiseng meninggalkan kamar kitab, selalu dilayani nenek itu yang bergerak cepat menyediakan segala kebutuhan makan mereka, semua dilakukan di dalam gelap. Akan tetapi Kuiseng merasa bahagia, tak pernah teringat pula olehnya tentang diri nenek tua renta yang berkeriputan kedua pipinya. 2 pekan lewat dengan cepatnya bagi 2 orang makhluk yang berkasih-kasihan itu. Malam itu Kuiseng tidur dengan nyenyaknya, tidur dengan senyum menghias bibirnya, dengan bayangan kepuasan batin menyelimuti wajahnya. Ia mimpi tentang rumah gedung seperti istana, di mana ia tidur dalam sebuah kamar yang terhias indah, di atas pembaringan dari kayu cendana berukir, di samping istrinya, seorang putri yang cantik jelita. Hawa udara amat dingin, menyusup ke tulang sumsum, membuatnya setengah sadar. Ketika membuka matanya sedikit, ia melihat keadaan remang-remang. Teringat ia akan istri dalam mimpi, tangannya meraba-raba dan menyentuh rambut halus di dekatnya, ia membalik dan memeluk istrinya putri cantik jelita, menarik napas panjang penuh kebahagiaan. Tiba-tiba Kuiseng teringat dan kaget. Ia tidak mimpi. Ia berada dalam kamar kitab bersama istrinya. Dan mengapa keadaan tidak gelap lagi? Ada cahaya memasuki kamar. Ah, musim gelap dan banjir sudah berhenti. Ia dapat melihat tangannya, dapat melihat rambut hitam halus yang melibat-libat tangan dan lehernya, dapat melihat kepala yang ia dekap di dadanya. Kegelapan yang mengerikan telah pergi. Ia melompat bangun, bukan main gembiranya. Saking gembiranya, ia hendak memeluk istrinya, hendak memberitahu bahwa kegelapan sudah pergi. Ia membungkuk dan tiba-tiba ia terbelalak dan tubuhnya mencelat mundur seakan-akan dipagut ular berbisa. Yang tidur melingkar karena hawa dingin, tidur pulas dengan napas panjang, rambut hitam gemuk terurai kacau, pakaian tambalan, ternyata sama sekali bukan gadis jelita seperti yang ia anggap selama belasan hari ini, melainkan seorang nenek tua bermuka penuh keriput. Teringatlah Kuiseng akan segala hal yang selama ini tertutup oleh gelora nafsunya sendiri. Sadarlah ia bahwa selama belasan hari ini ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek-nenek. Bukan lagi mengorbankan diri untuk menyenangkan hati nenek-nenek itu, bukan lagi mengorbankan diri untuk membalas budi, sama sekali bukan. Karena selama belasan hari ini dialah yang memperlihatkan kasih sayang yang mesra. Dialah yang seakan-akan tergila-gila, dan ternyata ia telah tergila-gila kepada seorang nenek-nenek. Mendadak Kuiseng tertawa dan kedua tangannya menampari mukanya sendiri. Plak 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 plak. Begitu terus-menerus berkali-kali sampai kedua pipinya menjadi merah biru dan bengkak-bengkak, kemudian ia lari keluar dari kamar itu sambil masih terus tertawa-tawa. Cepat sekali ia lari seperti dikejar setan. Memang ia dikejar setan. Setan bayangan pikirannya sendiri. Kesadaran yang telah membuka matanya kini berubah menjadi setan yang mengejar-ngejarnya, yang mengejeknya, sehingga ia malu. Malu dan ia harus pergi dari situ cepat-cepat. Begitu cepat larinya sehingga ia tidak mendengar lagi seruan jauh di belakangnya, seruan suara halus memanggil-manggilnya. Begitu tiba di tepi sungai di dalam terowongan, yaitu arus maut yang sudah mulai menurun airnya dan tidak begitu ganas lagi, tanpa berpikir panjang Kuiseng yang lari ketakutan terhadap kejaran setan itu segera meloncat ke tengah. Biur! Air muncrat tinggi. Akan tetapi biarpun ia sudah terjun ke dalam air dan menyelam di dalam air dingin, tetap saja bayangan itu mengejar-ngejarnya dan mengejeknya. Kuiseng meramkan mata, menggerakkan kaki tangannya melawan arus air sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Ia tidak tahu betapa di pinggir sungai itu, seorang wanita berlutut dan menangis, memanggil-manggil namanya dengan suara mengharukan, seorang wanita yang rambutnya riap-riapan, rambut yang hitam halus dan panjang, seorang wanita yang pakaiannya tambal-tambalan,
yang mukanya basah air mata, muka yang cantik jelita. Kedua pipinya kemerahan, hidungnya mancung, bibirnya merah, matanya jernih, muka yang muda dan jelita. Kui Seng tidak sempat melihat betapa wanita muda yang cantik ini menangis. Di tangan kanannya tergenggam gagang kipasnya yang dahulu rusak ketika ia terseret arus dan tinggal gagangnya saja. Tidak sempat melihat betapa tangan kiri wanita jelita itu tergenggam sebuah topeng daripada kulit yang amat halus buatannya, topeng seorang nenek-nenek tua renta. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Luxian yang sesungguhnya merupakan tokoh penting dalam cerita ini, kalau tidak yang terpenting. Sebelum kita melupakan gadis perkasa yang sudah mendatangkan banyak gara-gara karena kecantikan dan kegagahannya ini, marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalamannya yang amat menarik. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Liu Luxian tidak mau ikut pulang dengan ayahnya, Pat Jiuxin, Ong Liu Gan, yang memberi waktu 1 tahun kepadanya untuk merantau dan memilih suami. Gadis itu masih berdiri termangu-mangu di atas puncak bukit, memandang ke arah jurang di mana Kui Seng terjungkal dan lenyap. Betapapun juga, ia merasa kasihan kepada Kui Seng yang ia tahu amat mencintanya. Untuk penghabisan kali ia menjenguk ke jurang hitam itu dan berkata lirih. Salahmu dan bodohmu sendiri, mudah saja menjatuhkan hati terhadap setiap gadis cantik. Kemudian ia menyimpan pedangnya dan berlari menuruni puncak bukit. Ia kembali menuju ke benteng, akan tetapi tidak langsung ke sana, melainkan berkuda memasuki sebuah dusun yang masih ramai karena penduduknya mengandalkan keamanan dusun mereka dengan benteng yang letaknya tidak jauh dari situ. Luxian makan dalam sebuah warung untuk sekalian beristirahat menenteramkan pikirannya yang terguncang. Sambil makan ia mengenangkan keadaan Jenderal Kam Siek yang amat menarik hatinya. Pada saat itulah ia mendengar derap kaki banyak kuda memasuki dusun. Pelayan warung kelihatan gugup sekali dan di luar terdengar orang berteriak-teriak. Tadinya Luxian tidak mempedulikan keadaan ini, akan tetapi ketika derap kaki kuda mendekat, ia kaget sekali mendengar gemuruh kaki kuda, menandakan bahwa yang datang adalah pasukan yang banyak jumlahnya. Dan ketika ia menengok ke jalan, orang-orang sudah lari cerai-berai bersembunyi. Ada apakah, Lopek? Tanyanya kepada tukang warung yang juga kelihatan takut. Nona, tidak ada waktu lagi bicara panjang. Aku harus segera bersembunyi dan kalau Nona sayang keselamatanmu, sebaiknya ikut bersembunyi pula. Ada apakah? Barisan apa yang datang itu? Entah barisan apa. Akan tetapi terang bahwa ada pasukan berkuda yang banyak sekali melewati kampung ini. Pada saat seperti sekarang ini, semua pasukan merupakan perampok-perampok yang jahat, apalagi kalau melihat wanita cantik. Setelah berkata demikian, tukang warung itu tanpa menanti Luxian lagi sudah lari melalui pintu belakang. Luxian tersenyum mengejek dan melanjutkan makannya. Apa yang perlu ia takutkan? Pasukan itu boleh jadi ganas dan mengganggu orang baik-baik, akan tetapi terhadap dia, mereka akan bisa apakah? Boleh coba-coba ganggu kalau hendak berkenalan dengan pedangnya. Akan tetapi ketika mendengar derap kaki kuda itu sudah dekat, ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk keluar warung menonton. Kiranya pasukan yang cukup besar, lebih dari 50 orang pasukan berkuda dengan kuda yang bagus-bagus, dipimpin oleh seorang komandan muda yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam. Pada saat Luxian keluar, ia melihat seorang menyimpangkan kudanya ke pinggir jalan di mana terdapat seorang wanita muda sedang membetot-betot tangan putranya yang berusia 3 tahun. Anak ini agaknya senang melihat begitu banyaknya orang berkuda dan menangis tidak mau ikut ibunya. Wanita itu masih muda, usianya takkan lebih 25 tahun. Wajahnya lumayan kulitnya kuning bersih. Ai, manis kau tinggalkan saja anak nakal itu dan mari ikut denganku, malam ini bersenang-senang denganku. Hahaha. Penunggang kuda itu membungkukkan tubuhnya ke kiri dan tangannya yang berlengan panjang itu sudah diayun hendak menyambar pinggang wanita muda yang menjerit ketakutan.
Tartar. Dua kali cambukan mengenai lengan tentara yang hendak berbuat tidak sopan itu, disusul bentakan nyaring, mundur kau. Masuk barisan kembali. Di wilayah Kambuan Sue, apakah kau berani hendak mencemarkan namaku? Orang tolol. Kiranya yang mencambuk dan membentak itu adalah si opsir muda. Wanita itu cepat-cepat menggendong anaknya yang menangis dan lenyap ke belakang sebuah rumah. Akan tetapi mata opsir hitam tinggi besar itu kini mengerling ke arah Lucian, jelas bayangan matanya penuh kekaguman dan kekurang ajaran. Akan tetapi agaknya si opsir menahan nafsunya dan melanjutkan kudanya, memimpin barisannya menuju ke benteng. Hanya sekali lagi ia menengok dan tersenyum kepada Lucian. Juga hampir semua anggota barisan menengok ke arahnya, tersenyum-senyum menyeringai. Muak rasa hati Lucian dan ia masuk kembali ke dalam warung. Akan tetapi kejadian itu membuat ia duduk termenung, lenyap nafsu makannya. Kam Siek agaknya amat disegani oleh para tentara pikirnya. Benar-benar seorang muda yang mengagumkan. Akan tetapi mengapa pemuda seperti itu suka menjadi seorang jenderal? Padahal sebagian besar anak buahnya terdiri dari orang-orang yang suka mempergunakan kedudukan dan kekuasaan serta kekuatan menindas si lemah. Ia harus menguji kepandaiannya. Setelah rombongan tentara itu lenyap, berangsur-angsur penduduk kembali ke rumah masing-masing. Jalan penuh lagi oleh orang-orang yang hilir mudik. Pemilik warung juga datang kembali dan ia terheran-heran melihat Lucian masih duduk di situ. Kau masih berada di sini, Nona? Hebat, benar-benar Nona memiliki ketabahan yang luar biasa. Untung bahwa dusun ini dekat dengan benteng Kambuan Sue, kalau tidak, tentu sudah rusak binasa dusun ini sejak lama seperti dusun-dusun lain yang dilewati rombongan seperti itu. Lopek, paman tua, apakah semua tentara selalu berbuat kejahatan seperti itu terhadap rakyat? Boleh dibilang semua. Tergantung kepada komandannya. Kalau si komandan baik, anak buahnya pun baik. Kalau saja semua perwira seperti Jenderal Kam, tentu hidup ini akan lebih aman dan tentram. Semoga orang seperti Kambuan Sue diberi panjang umur. Lucian termenung. Orang muda seperti Kam Siek memang sukar dicari keduanya. Dalam hal ilmu silat, tentu saja tidak mungkin dapat mengalahkan Kui Seng. Akan tetapi dalam hal-hal lain Kam Siek jauh menang kalau dibandingkan dengan Kui Seng. Dengan penuh kekaguman ia teringat betapa Kam Siek menghadapi rayuan 3 orang wanita cantik. Dan ia merasa jantungnya berdebar ketika ia teringat ucapan Kam Siek sebulan lebih yang lalu ketika Panglima Muda itu naik ke panggung di pesta Bengkau untuk menolong seorang pemuda yang kalah. Masih terngiang di telinganya kata-kata Kam Siek ketika itu, hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah. Terhadapmu. Itulah kata-katanya, kata-kata yang jelas merupakan pengakuan bahwa pemuda ganteng itu juga ada hati terhadapnya. Malam hari itu, dengan mengenakan pakaian ringkas akan tetapi setelah menghias diri serapi-rapinya, Lucian membawa pedangnya, berlari cepat menuju ke benteng Kam Siek. Ia menjadi heran dan juga lega melihat bahwa penjagaan di sekitar benteng sekarang sama sekali tidaklah sekuat kemarin, bahkan beberapa orang penjaga yang berada di pintu benteng kelihatan sedang bermain kartu di bawah sinar pelita. Dengan mudah Lucian lalu melompati tembok benteng melalui sebatang pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah berloncatan di atas genteng. Cepat ia berindap dan dengan hati-hati melayang ke bawah memasuki gedung dari belakang, dan di lain saat ia sudah mengintai dari sebuah jendela ke dalam ruangan di mana terjadi pertengkaran. Ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang bukan lain adalah Lai Kui Lan, kakak seperguruan Kam Siek. Kui Lan berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, mukanya kemerahan dan matanya berapi, api marah sekali. Di hadapannya duduk 3 orang perwira dengan muka tertawa-tawa mengejek.
Seorang di antaranya, yang duduk di tengah bukan lain adalah komandan pasukan yang tadi dilihat Lucian ketika pasukan lewat di dusun. Lai Lihiap, sebagai bekas pembantu Sute MU, saya harap Lihiap, nona yang gagah, suka ingat bahwa urusan mengenai ketentaraan adalah urusan kami. Lihiap tidak berhak mencampurinya, kata perwira yang duduk di kiri. Betul, sudah cukup lama kami terpaksa bersabar dan tak berkutik di bawah kekerasan Kambo Ansue. Sekarang Pan Chiang Kun, Panglima Pang, yang memegang komando di benteng ini, Lai Lihiap tidak berhak mencampuri urusan kami. Kata perwira kedua yang duduk di sebelah kanan. Sudah terlalu banyak Lihiap mencampuri urusan ketenteraan, sewenang-wenang menghukum anak buah kami padahal biarpun Lihiap adalah kakak seperguruan Kambo Ansue namun Lihiap tetap seorang biasa, bukan anggota ketentaraan. Makin marahlah Lai Kuilan. Ia menudingkan telunjuknya ke arah dua orang bekas pembantu adik seperguruannya itu. Kalian manusia-manusia yang pada dasarnya sesat. Suteku menjalankan disiplin keras, menghukum tentara menyeleweng, itu sudah semestinya. Dan aku membantu Suteku menegakkan nama baik benteng ini, mencegah anak buah melakukan penganiayaan kepada rakyat. Apa yang kulakukan juga sudah merupakan kewajiban setiap orang gagah. Di depan Sute, kalian berpura-pura baik. Sekarang, baru setengah hari Sute pergi memenuhi panggilan gubernur untuk menghadapi bahaya serangan bangsa Hitan, kalian sudah memperlihatkan sifat asli kalian yang buruk. Membiarkan anak buah kalian menculik wanita, merampas harta benda rakyat. Orang-orang macam kalian ini mana patut memimpin tentara? Pantasnya dikirim ke neraka. Dua orang perwira itu marah dan bangkit berdiri sambil mencabut golok mereka, sedangkan Kuilan masih berdiri tegak tanpa mencabut senjata, memandang dengan senyum mengejek karena ia sudah maklum sampai di mana kepandaian kedua orang bekas pembantu sutenya itu. Akan tetapi komandan baru benteng itu, Han Chiang Kun yang tinggi besar dan berkulit hitam itu segera berdiri, tertawa dan menjura kepada Kuilan. Nona, betapapun juga, kedua orang saudara ini berkata benar, bahwa semenjak saat berangkatnya Sute MU tadi, secara sah akulah yang menjadi komandan di sini dan bertanggung jawab terhadap semua peristiwa. Nona, sebagai seorang yang sudah lama hidup di dalam benteng, tentu Nona tahu akan peraturan-peraturan di sini, tahu bahwa segala apa yang terjadi adalah tanggung jawab sepenuhnya daripada komandan benteng. Mengapa Nona sekarang hendak turun tangan sendiri? Bukankah ini berarti Nona melakukan pemberontakan dan sama sekali tidak memandang mata kepada komandan barunya? Nona, harap Nona suka bersabar dan daripada kita bertengkar yang hanya akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan memalukan kalau terdengar anak buah. Lebih baik mari kita bergembira, makan minum bersama dan bersenang-senang. Setelah demikian, komandan muda itu memandang kepada Kuilan dengan sinar mata bercahaya, muka berseri-seri mulut tersenyum, jelas membayangkan maksud hati yang kurang ajar. Hampir meledak rasa dada Kuilan saking marahnya. Akan tetapi ia tahu bahwa sutenya sendiri akan marah kalau ia menimbulkan keributan di dalam kekuasaan komandannya. Maka ia segera berkata keras, aku akan menyusul Sute, akan kuceritakan semua dan awaslah kalian kalau dia kembali. Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan meloncat keluar dari dalam rumah itu. Tiga orang perwira itu tertawa-tawa bergelak. Hahaha, perempuan galak itu pergi. Baik sekali. Dia memang akan mendatangkan kesulitan saja kalau tetap tinggal di sini. Dia hendak menyusul Kam Siek? Hahaha. Kata seorang yang duduk di kiri. Temannya, yang duduk di kanan berkata pula sambil tertawa, begitu datang ke kota, Kam Siek akan terjeblos ke dalam perangkap. Sucinya menyusul, biarlah ditangkap sekali. Pang Chiang Kun, mari kita bersenang-senang, makan minum sepuasnya, dan anak buah kami tadi berhasil menangkap beberapa ekor anak ayam. Kau boleh pilih yang paling mungil, hahaha. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira,
Akan tetapi hanya sebentar karena secara tiba-tiba saja mereka berhenti tertawa, berdiri dan mencabut senjata. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Gadis yang bertubuh ramping padat, berpakaian indah tapi ringkas sehingga mencetak bentuk tubuhnya. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat dengan pita sutera kuning, wajahnya jelita sekali dengan sepasang mata bintang, hidung mancung dan bibir merah. Begitu dia muncul, ruangan itu penuh bau yang harum semerbak. Di tangannya tampak sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, gagang pedang berupa kepala naga. 3 orang perwira itu berdiri ternganga, tidak hanya kaget melihat tadi ada sinar berkelebat dan ternyata berubah menjadi seorang gadis, akan tetapi juga terpesona, kagum menyaksikan kecantikan yang tiada taranya ini. Han Chiang Kun agaknya teringat akan gadis ini, gadis yang siang tadi keluar dari sebuah rumah makan. Ia adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran, seorang yang sudah mengeras oleh tempaan pengalaman, maka cepat ia dapat menenteramkan hatinya, malah segera tertawa dan berkata, "Ah, nona yang cantik seperti bidadari. Kau sudah menyusul datang? Apakah hendak menemaniku makan minum?" Akan tetapi tiba-tiba ia berteriak kaget karena tahu-tahu meja di depannya telah melayang ke arahnya. Tidak tampak siapa yang melakukan ini, hanya kelihatan gadis jelita itu sedikit menggerakkan kaki. Dengan goloknya, Han Chiang Kun menangkis dan membacok meja yang pecah menjadi 2, sedangkan dia sendiri melompat ke pinggir. Akan tetapi tetap saja ada kuah sayur asin yang menyambar ke mukanya, membuat matanya pedas sekali. 2 orang temannya berseru marah dan meloncat maju dengan golok di tangan, menerjang Lucian. "Tahan!" teriak Pan Chiang Kun, yang betapapun juga merasa sayang kepada gadis yang luar biasa cantiknya ini. Ia tidak ingin melihat gadis itu terbunuh dan ingin menawannya hidup-hidup. 2 orang temannya menahan golok dan meloncat mundur. "Nona, kau siapakah? Dan apa sebabnya kau datang mengamuk? Tidak ada permusuhan di antara kita." Dengan telunjuknya yang kecil runcing Lucian menuding ke arah muka hitam itu. "Ih, manusia keparat! Kau masih bisa bilang tidak ada permusuhan? Kau menipu Kam Siek, kemudian merampas kedudukannya, menghina sucinya. Dan kau masih bilang tidak ada apa-apa? Kau apanya Kam Siek? Tak usah kau tahu." Jawab Lucian dan tahu-tahu pedangnya berkelebat menjadi sinar berkilauan yang bergulung-gulung dan menyambar ke arah Han Chiang Kun. Perwira ini kaget bukan main. Itulah sinar pedang yang luar biasa, tanda bahwa pemainnya adalah seorang Kiam Hiap, pendekar pedang, yang mahir. Ia cepat memutar golok besarnya, dan 2 orang perwira pembantunya juga meloncat dari kanan kiri membantunya. Akan tetapi mereka itu hanyalah orang-orang kasar yang pandai memerintah anak buah, menggunakan kekuasaan dan kekasaran untuk bertindak sewenang. Wenang, yang hanya berani dan sombong karena mengandalkan anak buah banyak. Mana bisa mereka menghadapi pedang Toa Hong Kiam di tangan Liu Lucian, darah perkasa yang telah digembleng secara luar biasa sejak kecil oleh ayahnya? Tak sampai 10 jurus, Han Chiang Kun sudah terjungkal dengan leher terputus, dan 2 orang perwira pun terjungkal, seorang tertembus dadanya oleh pedang, yang seorang lagi sengaja dirobohkan dengan sebuah totokan pada lambungnya. Sebelum roboh 3 orang itu sempat berteriak-teriak memanggil bala bantuan, akan tetapi ketika penjaga di luar gedung menyerbu ke dalam, mereka hanya melihat Pan Chiang Kun dan seorang perwira pembantunya menggeletak tak bernyawa lagi. Sedangkan perwira pembantu lainnya telah lenyap. Para penjaga berserabutan lari mencari dan mengejar, ada yang melalui jendela yang terbuka, ada yang melalui pintu depan dan belakang. Kentong dan gebreng dipukul bertalu-talu karena tadinya mereka itu semua bersenang-senang karena mereka terbebas daripada tindakan disiplin keras dari Kam Siek. Dengan cepat sekali Liu Lucian melarikan diri dari benteng sambil mengempit tubuh perwira yang dirobohkan dengan totokan tadi. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi dan gelap,
ia membanting perwira itu ke atas tanah sambil membebaskan totokannya dengan ujung sepatu yang menendang. Perwira itu mengerang kesakitan dan ia segera berlutut minta-minta ampun. Memang sebenarnya lah, hanya seorang pengecut yang biasa bertindak sewenang-wenang apabila kebetulan kekuasaan berada di tangannya, akan tetapi begitu kekuasaannya lenyap dan ia terancam bahaya, ia tidak akan merasa malu-malu untuk memperlihatkan sifat pengecutnya. Hayo lekas ceritakan, rencana jahat apa yang dilakukan komplotan Pan Chiang Kun untuk mencelakakan Kam Siek? Sekali kau membohong, pedangku akan memenggal lehermu. Merasa betapa pedang yang dingin menempel di tengkuknya, dengan suara tergagap-gagap perwira itu berkata, "Ampunkan saya, Lihiap, pendekar wanita, saya hanya orang bawahan, tidak ikut-ikut. Yang mengatur semua adalah Pan Chiang Kun dan teman-temannya di Shanxi. Karena iri terhadap nama besar dan kekuasaan Kambo Answe, maka Pan Chiang Kun dan kawan-kawannya bermaksud untuk membuat jenderal itu jatuh." Beberapa hari yang lalu gubernur memanggil beberapa komandan pasukan dan pembesar di Shanxi untuk diajak berunding mengenai urusan negara. Kesempatan ini dipergunakan Pan Chiang Kun yang mengundang Kambo Answe ke ibu kota. Akan tetapi di sana ia telah bersekongkol dengan teman-temannya untuk menangkap Kambo Answe dan melaporkan kepada gubernur bahwa Kambo Answe tidak mau menghadap dan malah merencanakan pemberontakan. Keji. Lucian makin keras menempelkan pedangnya. "Hayo katakan, di mana Kam Siek akan ditahan?" Saya tidak tahu betul. Hanya mendengar dari Pan Chiang Kun bahwa pencegatan akan dilakukan di kota Poki dan mereka bermarkas dalam kelenteng Tikongbio di kota itu, dan, jerit terakhir ini mengiringkan nyawanya yang melayang ketika pedang Toa Hong Kia memisahkan kepala dari badannya. Lucian berlari pulang ke rumah penginapan, akan tetapi alangkah marahnya ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan tentara yang tadinya mengejarnya telah mendatangi rumah penginapan, merampas kuda dan pakaiannya, bahkan memukuli si pemilik rumah penginapan dan merampas harta benda orang itu pula. Penduduk sudah mendengar akan kehebohan di dalam benteng, tentang terbunuhnya Chiang Kun baru. Mereka merasa khawatir sekali karena Jenderal Kam sudah pergi, dan diam-diam mereka mengharapkan bantuan Lucian. Maka ketika gadis ini muncul, mereka itu, terutama sekali orang-orang tua para gadis yang terculik ke dalam benteng, berlutut mohon bantuan Lucian untuk membebaskan gadis-gadis itu. Tanpa menjawab, Lucian lenyap di dalam gelap. Dengan hati panas ia kembali ke benteng. Tak lama kemudian, menjelang tengah malam, kembali timbul geger di dalam benteng. Kandang kuda kebakaran, belasan orang penjaga tewas dan kuda yang paling baik, tunggangan Pan Chiang Kun sendiri, seekor kuda pilihan, telah lenyap. Akan tetapi, Lucian sama sekali tidak peduli tentang nasib gadis-gadis yang tertawan. Memang demikianlah watak Liu Lucian. Ia terlalu mementingkan diri sendiri, dan hanya mau turun tangan mati-matian untuk membela kepentingan sendiri atau kepentingan orang yang ia cinta. Urusan orang lain ia sama sekali tidak peduli. Kota Poki adalah sebuah kota di Provinsi Shanxi, kota yang cukup besar dan ramai. Tembok kotanya tinggi dan keadaan kota itu cukup subur dan makmur. Selain letaknya di kaki Gunung Qinlingshan, juga di sebelah selatan kota ini mengalir sungai Weiho yang airnya cukup untuk keperluan para petani di daerah itu. Pintu-pintu gerbang kota selalu terbuka lebar dan orang-orang hilir mudik keluar masuk pintu gerbang, berikut kereta-kereta yang membawa banyak dagangan. Poki juga dikenal sebagai kota pelabuhan sungai sehingga banyak barang mengalir masuk atau keluar melalui jalan sungai, menambah kesibukan para pedagang di dalam kota. Lucian tidak mau memasuki kota itu dengan kudanya. Selain kuda yang ia tunggangi adalah kuda milik Pan Chiang Kun yang mungkin akan dikenal orang, juga kedatangannya ke kota itu adalah untuk menyelidiki Kam Siek. Ia menitipkan kudanya pada seorang petani yang tinggal di dusun sebelah selatan kota, kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki.
Sebuah perahu menyeberangkannya ke kota Poki dan ia memasuki kota yang ramai itu sambil berjalan perlahan. Akan tetapi, kemanapun juga Liu Luxian pergi dan dimanapun ia berada, selalu gadis ini menjadi perhatian orang. Tak lama sesudah ia masuk kota Poki, segera ia menjadi pusat perhatian, terutama laki-laki yang terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Lucian tidak pedulikan mereka ini, sungguh pun keadaan macam ini selalu mendatangkan rasa bangga di dalam hatinya. Yakin akan kecantikannya yang membuat semua orang laki-laki menoleh untuk mengaguminya, Lucian berjalan dengan langkah cepat, lalu masuk ke dalam rumah penginapan yang cukup besar, memesan kamar. Setelah berada di rumah penginapan, bebaslah ia daripada perhatian orang di jalan. Sungguh pun beberapa orang tamu penginapan dan para pelayan tetap saja menatapnya dengan pandang mata serigala jantan kelaparan. Karena tidak ingin menarik perhatian banyak orang, Lucian memanggil seorang pelayan mendekati kamarnya, seorang pelayan yang sudah setengah tua dan berwajah jujur. "Paman pelayan, tahukah kau di mana letaknya kelenteng Tikongbio di kota ini? Aku hendak pergi bersembahyang ke sana." Muka yang membayangkan kejujuran itu berkerut-kerut. Si pelayan menengok ke kiri kanan lebih dulu, baru menjawab dengan suara perlahan. "Nona, kalau hendak bersembahyang, banyak kelenteng-kelenteng ternama di kota ini. Mengapa harus ke sana? Lebih baik ke Kuanimbio di sebelah timur jembatan besar, atau ke Haeongbio di dekat sungai atau..." "Tidak, aku hanya ingin bersembahyang ke Tikongbio," jawab Lucian yang sudah menduga bahwa agaknya Tikongbio merupakan tempat yang tidak menyenangkan hati pelayan itu, maka cepat disambungnya. "Aku hendak bersembahyang membayar kaul, maka harus ke Tikongbio." "Di manakah letaknya kelenteng itu?"